Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat sehatnya kita bisa berkumpul di kajian pada malam ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan pada umatnya hingga akhir zaman. Ya, terima kasih kepada jamaah yang telah menyempatkan hadir dalam kajian pada malam ini, sehingga semoga para jamaah senantiasa diberkahi dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin. Ya, pada malam ini kajian akan diisi oleh Ustadz Asep Sobari dengan tema Hakim bin Hizam, pengusaha dua zaman, Jahiliyah dan Islam. Alhamdulillah Ustadz telah ada bersama kita di ruang Zoom dan telah tersambung juga. Ya, untuk diingatkan kepada jamaah untuk selalu menyediakan alat tulis untuk mencatat poin-poin yang akan Ustadz sampaikan. Ya, untuk mempersingkat waktu pada Ustadz Asep Sobari, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, khatamin nabiyyin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man istanna bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, para peserta kajian Masjid Besar Al-Falah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali di kajian serial yang diadakan oleh Masjid Al-Falah, dan bersama saya adalah pertemuan yang ketiga. Ini yang saya ingat, yang ketiga kalau tidak salah memang, dalam tema besarnya tentang atau aspek-aspek dari peradaban Islam. Dan tentu saja setelah salawat dan salam yang kita sanjungkan setinggi-tingginya kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, penunjuk jalan hidup kita, baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Setelah 2 kali pertemuan membahas tentang perkembangan dunia usaha atau bisnis di zaman Rasulullah SAW, baik itu di masa jahiliyah ataupun di masa Islam, dan juga kita mengangkat tentang salah satu sentra perdagangan yang terkenal di mana Rasulullah SAW ikut terlibat berbisnis di situ, yaitu di Pasar Ukaz. Maka rasanya tidak lengkap untuk melewatkan, kalau kita melewatkan contoh atau model dari pengusaha yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Dan untuk itu maka saya mengangkat profil Hakim bin Hizam. Kenapa saya pilih Hakim bin Hizam? Yang jelas Hakim bin Hizam memenuhi kriteria sebagai pengusaha yang eksis sejak masa jahiliyah sampai kemudian di masa Islam. Itu satu poin. Yang kedua, karena memang ini ada dugaan saya, Hakim ini tidak sepopuler yang lain. Kita sangat terbiasa mendengar nama-nama besar seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dalam dunia dagang, ya. Artinya sebagai para sahabat yang berprofesi sebagai pengusaha. Ya. Kita sering mendengar nama-nama ini dalam dunia dagang, terutama ya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Ya. Tapi sebenarnya para pengusaha di sekitar Rasulullah itu sangat banyak. Jumlahnya terlalu sederhana kalau saya katakan puluhan. Ya.
sebenarnya para pengusaha di sekitar Rasulullah SAW itu bisa berjumlah ratusan. Tentu saja jumlah ini berkembang. Sampai sebelum Fatu Mekah, bolehlah kita sebut puluhan sahabat pengusaha yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Tapi begitu Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, dan kemudian penduduk kota Mekah berbondong-bondong masuk Islam, maka secara otomatis juga sahabat yang berprofesi sebagai pengusaha meningkat drastis. Karena profesi kebanyakan orang Mekah adalah pengusaha, pedagang. Dan mereka bukan 10-20. Satu kota itu bisa dikatakan pada dasarnya hidup dengan berdagang. Itu kota Mekah. Sampai ada ungkapan yang sangat populer, man lam yakun min Quraisyin tajiran falaysa bisyai'. Kalau ada orang Quraisy tapi bukan pedagang, itu nggak dianggap, orang sampai nggak percaya gitu. Kalau dia orang Quraisy. Ketika dia mengenalkan diri sebagai Quraisy, terus bukan pedagang, orang di mana-mana itu nggak yakin, masa iya sih orang Quraisy nggak pedagang? Sampai segitunya gitu. Karena kalau seseorang itu berkenalan dengan orang Quraisy, di kepalanya sudah kebayang ya ini pedagang. Gitu ya. Jadi sampai ada ungkapan begitu, lam yakun min Quraisyin tajiran falaysa bisyai'. Dan otomatis ya aneh aja, janggal kalau ada orang Quraisy bukan pedagang. Dan penduduk Quraisy itu ribuan, maksudnya penduduk Mekah, orang-orang Quraisy yang menjadi penduduk di Mekah itu ribuan jumlah. Nah, dari ribuan itu kalau kita ambil angka ratusan sebagai pengusaha, sangat wajar. Sehingga otomatis sekali lagi di sekitar Rasulullah SAW itu ada ratusan pengusaha. Ya. Dan di antara mereka adalah pengusaha-pengusaha besar. Ya. Saya sedang menyusun buku tentang ini, dan mohon doa saja untuk kemudian bisa cepat selesai. Nah, salah satu dari pengusaha Quraisy ini yang terkenal sekali, artinya pengusaha papan atas lah, adalah Hakim bin Hizam. Jadi Hakim bin Hizam ini sudah menjadi pengusaha sejak masa jahiliyah. Kemudian ketika dia masuk Islam saat Fatu Mekah, statusnya sebagai pengusaha dan terus menjadi pengusaha sampai meninggal, gitu ya. Nah, sekali lagi Hakim bin Hizam adalah salah satu pengusaha papan atas Mekah. Jadi bukan pengusaha biasa, gitu, Hakim bin Hizam. Maka sangat layak untuk mewakili sebagai model pengusaha yang ada di sekitar Rasulullah SAW, sudah berkiprah di dunia usaha sejak sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, atau bahkan sebelumnya, artinya di masa jahiliyah dan berlanjut sampai di masa Islam. Siapa Hakim bin Hizam ini? Artinya kita perlu mengenal lebih dalam tentang biografinya, atau kurang lebih CV-nya lah gitu ya, kurikulum vitae-nya. Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Bisa dilanjutkan. Yang jelas dari nama ini sudah mulai tidak asing dari awal-awal. Hakim bin Hizam sebagai keturunan Quraisy, nasabnya berjumpa dengan garis nasab Rasulullah SAW di Qusay. Tentu saja nama Qusay sangat terkenal karena dia adalah pembangun kota Mekah gitu ya. Modern katakanlah. Mekah belakangan, Mekah terakhir itu ya yang membangun ya, sampai bahkan tata letak gitu ya, dan tata ruangnya adalah Qusay. Qusay administrasi dan tata kotanya itu adalah Qusay bin Kilab. Rasulullah SAW keturunan Abdul Manaf bin Qusay. Sementara Hakim bin Hizam keturunan Abdul Uzza bin Qusay. Jadi ketemunya di situ. Nah, singkatnya Abdul Uzza dengan Abdul Manaf itu adik kakak, kemudian melahirkan keturunan. Nah, salah satu keturunan yang terkenal itu adalah dari Abdul Manaf itu Hashim,
yang melahirkan Abdul Muttalib, kemudian Abdullah, kemudian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abdul Uzza melahirkan Asad, kemudian Asad melahirkan Khuwailid, Khuwailid melahirkan beberapa anak, gitu ya. Otomatis juga di situ ada nama yang sangat terkenal, bunda kita semua, istri Nabi SAW yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Jadi Hakim bin Hizam ini dekat dengan banyak orang penting dalam Islam. Dengan Rasulullah SAW berjumpa di secara nasab gitu, berjumpa di Qusay bin Kilab, sementara kemudian dekat dengan Khadijah binti Khuwailid, sementara dia Hakim bin Hizam bin Khuwailid, berarti Khadijah binti Khuwailid adalah bibi Hakim bin Hizam. Juga tentu saja ada nama-nama lain. Contohnya adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha gitu ya. Yang masuk Nasrani dan kemudian berperan penting di awal untuk menenangkan Rasulullah SAW dan mengabarkan tentang kemungkinan atau prediksi Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Tentu ada nama lain lagi, yaitu siapa coba? Zubair bin Awam bin Khuwailid, gitu ya. Jadi Zubair bin Awam bin Khuwailid, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, termasuk al-ashar al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat Nabi SAW dijamin masuk surga, adalah sepupu Hakim bin Hizam. Gitu ya. Jadi dengan Zubair bin Awam adalah sepupu, dengan Khadijah adalah bibi, dengan Waraqah bin Naufal berarti paman, gitu ya. Berarti paman. Jadi Hakim bin Hizam sekali lagi dekat dengan orang-orang lingkaran satu Islam, bahkan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Itu dari segi nasab. Nah, dari luar nasab, kedekatan Hakim bin Hizam dengan Rasulullah sangat luar biasa dekat. Hakim bin Hizam adalah sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa menjadi sahabat? Tentu sulit untuk mendapatkan informasi lengkap, gitu ya. Cuman yang bisa dijadikan pijakan adalah tentang usia. Gitu. Walaupun di sini memang ada persoalan yang cukup rumit ya untuk menentukan usia Hakim bin Hizam. Gitu. Sebenarnya persisnya lahir kapan, yang jelas meninggalnya ahli sejarah kurang lebih sepakat ya, dalam arti tidak terlalu jauh perbedaannya, bahwa Hakim bin Hizam itu meninggal di tahun 54 Hijriah, gitu ya. Di tahun 54 Hijriah. Nah, artinya jauh setelah Rasulullah SAW wafat ya. Terpaut sekitar 43 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi bisa dibayangkan yang jelas ada riwayat bahwa Hakim bin Hizam dengan Rasulullah adalah sahabat dekat atau lebih kurang sempat menjalin persahabatan, berarti usianya nggak akan jauh seharusnya, gitu ya, nggak akan jauh seharusnya, karena memang bisa dikatakan ya mungkin sebaya bahasa kita, gitu ya, seharusnya tidak jauh, gitu ya. Akan tetapi, gitu ya, ada beberapa riwayat yang menurut saya cukup problematis, gitu ya, terkait dengan kelahiran Hakim bin Hizam. Contohnya begini, kalau kita baca dari keterangan Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alam Nubala saja, gitu ya, Hakim bin Hizam disebutkan lahir 13 tahun sebelum tahun gajah. Artinya lebih tua 13 tahun daripada Rasulullah SAW. Ini cukup jauh, gitu ya. Tampaknya ini data ini bukan data yang pasti, gitu ya. Artinya sebuah pendekatan. Tampaknya ini untuk mendekatkan pada keterangan berikutnya, bahwa Hakim bin Hizam, gitu ya, meninggal pada usia 120 tahun. Gitu. Nah, kalau usia 120 tahun memang sangat mendekati kalau lahirnya tahun 13 sebelum tahun gajah, gitu ya. Karena bisa kita hitung, kalau meninggal di tahun 54 Hijriah, gitu ya, 120 dikurangi 54 berarti ada 66 tahun, tarik ke belakang, gitu ya, 66 tahun. Nah, kalau 66 tahun kan
Rasulullah SAW hijrah itu di usia 53 ya. Rasulullah SAW hijrah di usia 53. Berarti tinggal 13 tahun lagi. Nah, itu cocok pas gitu ya. Nah, itu satu hal gitu. Sekali lagi ini bukan keterangan pasti sebenarnya. Nah, juga untuk mendekatkan satu keterangan lagi bahwa Hakim bin Hizam ketika dikatakan usianya 120 tahun, disebutkan bahkan Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa Hakim bin Hizam hidup 60 tahun di masa jahiliyah dan 60 tahun di masa Islam, gitu ya. Ini aku capek banget ya. Akan Tadi mau tetapi tidur ini kan malas gitu kan. dikoreksi dan memang tidak Tadi akhirnya nggak tidur. Terus dikoreksi habis oleh tidur tak pikir bisa pulang mau tidur. Nggak tanya nggak jadi. Nggak bisa Sar. mohon Bisa maaf ada di mute dulu yang ngobrol. Nah, jadi Imam Bukhari dan juga yang lainnya menyebutkan bahwa Hakim bin Hizam hidup 60 tahun di masa jahiliyah dan 60 tahun di masa Islam. Jadi 120 tahun kan. Nah, akan tetapi ini dikoreksi keterangan ini. Imam Az-Zahabi mengoreksi bahwa yang benar hanya 40 sekian tahun dalam masa Islam. Karena meninggalnya di tahun 54. Dan itu bisa dikatakan disepakati oleh semuanya, kurang lebih lah dekat, walaupun ada perbedaan tidak jauh. Nah, itu artinya sementara dia masuk Islam di tahun 8 Hijriah di Fatu Mekah. Jadi 54 dikurangi 8, sekitar 48 tahun. Gitu ya. Jadi 46 tahun. Jadi 46 tahun sebagai Muslim. Nah, ini sisi yang menarik gitu. Nah, saya ingin lebih mendekatkan kepada fakta memang ini bahwa Hakim bin Hizam itu sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dalam arti sangat dekat itu dia bersahabat dekat. Dan saya rasa kalau bersahabat dekat, memang sepantasnya adalah sebaya gitu. Sepantasnya sebaya. Jadi bukan sahabat biasa di masa sebelum Islam gitu ya. Artinya yang menceritakan adalah Hakim bin Hizam sendiri. Aku itu sangat dekat dengan Rasulullah SAW sejak masa Islam, gitu ya. Akan tetapi dia terlambat masuk Islam, gitu ya. Artinya di antara sahabat dekat Rasulullah yang tidak cepat-cepat masuk Islam. Nah, makanya Rasulullah pernah menyatakan begini ketika hendak masuk ke kota Mekah dalam Fatu Mekah itu ada 4 orang, gitu ya. Ada 4 orang di Mekah itu yang aku terus terang ada rasa Rasulullah tuh ada merasa keberatan dalam arti kok ya bisa ya mereka masih musyrik sampai hari ini. Gitu. Arba'u bihim ala syirki gitu. Kok masih bisa mereka? Artinya kalau bukan faktor hidayah gitu ya, itu Rasulullah sampai nggak habis pikir 4 orang ini kok nggak masuk Islam sampai sekarang gitu, sampai tahun ke-8. Karena tidak ada alasan gitu, memusuhi enggak gitu loh, memusuhi Rasulullah enggak. Gitu. Dekat dengan Rasulullah iya, artinya dari sejak kecilnya itu. Gitu. Atau memang sebagiannya tidak terbayang karena memang tahulah Rasulullah tentang kepribadiannya itu. Di antaranya adalah Hakim bin Hizam, selain Amru atau Suhail bin Amr, kemudian Jubair bin Mut'im bin Adi dan Attab bin Asid, gitu ya. Ada 4 orang yang kata Rasulullah, aku sangat mengherankan itu. Artinya nggak kebayang nggak mereka masih musyrik sampai sekarang. Gitu ya. Nah, di antara Hakim bin Hizam. Sekali lagi, Hakim bin Hizam sendiri yang menceritakan bahwa dia adalah teman yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sekali lagi, memang sepantasnya betul-betul kurang lebih sebaya. Kurang lebih sebaya. Nah, kalau kita ambil keterangan bahwa Hakim bin Hizam itu hidup 60 tahun di masa jahiliyah dan itu termasuk penggalan dari kata Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya, kita tahu tahun Rasulullah SAW juga ketika Fatu Makkah itu usianya kurang lebih 60 tahun kan tahun 8 itu. Gitu ya. Kan Rasulullah wafat di tahun 11 Hijriah, usianya 63 gitu. Tahun 8 kurangi 3 berarti kan 60 tahun. Dan itu sama dengan usia Hakim bin Hizam. Nah, saya menduga di sini bahwa Hakim bin Hizam tidak sampai 120 tahun usianya. Ya dikurangilah kurang lebih sekitar berarti 14 tahun ya.
Ini berarti 106 tahun. Yang jelas memang riwayat yang tentang kematian Hakim bin Hizam disebutkan bahwa Hakim bin Hizam meninggal dalam usia yang sangat-sangat tua. Oke. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Hakim bin Hizam begitu dekat dengan Rasulullah SAW karena memang kedekatan ini akan memberikan arti lebih gitu ya terkait dengan sebuah peristiwa yang menyangkut kekayaan dunia usaha dan kemudian hubungannya dengan Rasulullah. Hakim bin Hizam dengan Rasulullah. Hakim bin Hizam di antara sedikit orang yang dilahirkan di dalam Ka'bah, gitu ya. Jadi dia dilahirkannya di dalam Ka'bah. Ceritanya Hakim bin ibunya itu ketika hamil besar sudah ya mungkin sudah kontraksi bahasa kita atau menjelang kontraksi gitu ya. Itu sedang masuk ke dalam Ka'bah, mungkin ada urusan apa, langsung kontraksi di dalam gitu ya. Sehingga kemudian tidak sempat dibawa kemana-mana, yang brojolnya di situ. Jadi Hakim bin Hizam itu lahir di dalam Ka'bah, fi jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah. Nah, yang jelas Hakim bin Hizam secara umum berasal dari keluarga bangsawan yang sangat luar biasa pada masa satu periode sebelum Rasulullah SAW. Bangsawan terbesar Quraisy itu ada 4 kurang lebih, gitu ya. Satu periode di atas Rasulullah SAW. Itu adalah Bani Hashim, keluarga Rasulullah SAW tentu. Maksudnya Abdul Muttalib itu dari Bani Hashim. Gitu ya. Terus kemudian Bani Asad bin Abdul Uzza, itu keluarganya Bunda Khadijah. Kemudian Bani Abdi Syams, gitu ya. Bani Abdi Syams itu keluarga Utsman bin Affan, Abu Sufyan dan lain-lain. Kemudian keluarga Bani Zuhrah. Itu yang paling menonjol satu periode sebelum Rasulullah SAW. Nah setelah itu kemudian muncul Bani Makhzum, muncul Bani Saham, Bani yang lain juga, Jumah, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu yang lebih dulu menonjol adalah ini, 4 ini. Bani Hashim, kemudian Bani Asad bin Abdul Uzza, kemudian Bani Zuhra, dan Bani Abdi Syams. Nah, jadi Hakim bin Hizam itu berasal dari keluarga bangsawan. Ya jelas secara umum keturunan Qusay. Nah, keluarga Bani Asad bin Abdul Uzza inilah yang melanjutkan tradisi mengendalikan Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau diartikan sekarang seperti Senayan, rumah parlemen Quraisy, itu Darun Nadwah. Sehingga yang terkait dengan urusan kota gitu, kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum gitu ya, yang menyangkut kepentingan satu kota, itu diputuskan di Darun Nadwah. Sementara pengurus Darun Nadwah adalah Bani Asad bin Abdul Uzza. Nah, Hakim bin Hizam sendiri gitu, itu tumbuh sebagai sosok yang sangat luar biasa di masa jahiliyah. Siapa yang berada di Darun Nadwah? Artinya siapa yang kemudian berhak menjadi anggota Darun Nadwah, anggota parlemen, yang kemudian suaranya atau pendapatnya didengar dan kemudian suaranya punya bobot yang penting untuk melahirkan keputusan-keputusan bersama di kota Mekah. Itu adalah tokoh-tokoh utama yang mewakili setiap bani ataupun klan yang ada di Quraisy, gitu ya. Dan ada satu syarat gitu ya, tentu syarat pada umumnya adalah kaya raya, kemudian cerdas gitu, berpengaruh gitu tentu saja. Dan ada satu syarat, usia 40 tahun. Umumnya usia 40 tahun. Dari sini kita paham ya, betapa kecewanya Quraisy ketika kemudian Rasulullah SAW masuk 40 tahun bukannya menjadi bagian dari anggota parlemen Quraisy Darun Nadwah, tapi justru dalam bahasa lain menjadi oposisi, menentang Darun Nadwah. Itu salah satu kekecewaan Quraisy kepada Rasulullah SAW. Nah, tapi khusus untuk Hakim bin Hizam ini sudah menjadi anggota parlemen di usia 15 tahun. Hakim bin Hizam. Jadi memang bukan orang sembarangan. Dan pada akhirnya nanti sebelum Mekah ditaklukkan, gitu, yang mengendalikan Darun Nadwah, gitu. Dari Darun Nadwah itu rumah parlemen warisan Qusay yang kemudian ada pemiliknya tetapi kemudian dipakai bersama. Tapi pemiliknya itu adalah Hakim bin Hizam. Jadi Hakim bin Hizam adalah pemilik dari Darun Nadwah
pemilik terakhir dari Darun. Jadi Darun Nadwa itu dipakai secara publik tapi atas nama atau pemiliknya ada. Dan itu turun temurun dari Bani Asad bin Abi Uzza. Yang terakhir di masa Islam atau ketika masuk masa Islam adalah Hakim bin Hizam. Jadi dia orang jahiliyah terakhir yang menjadi pemilik sah Darun Nadwa, rumah parlemen. Jadi bayangkan Senayan itu milik saya, kan asik juga itu bahasanya gitu. Artinya atas nama saya. Kalau saya jual asik gitu. Kayaknya saya jual aja kalau punya saya. Nah, jadi ini di sini kita bisa bayangkan ya, Hakim bin Hizam menjadi anggota parlemen Darun Nadwa di usia 15 tahun dan dia pemilik terakhir dari Darun Nadwa, pemilik sah. Nah, sekali lagi Hakim bin Hizam berasal dari keluarga ini, keluarga bangsawan yang luar biasa. Dan kebangsawanan Quraisy tidak akan lepas dari masalah kekayaan. Dan bicara tentang kekayaan Quraisy tentu saja akan berbicara tentang perdagangan. Jadi Hakim bin Hizam tumbuh di tengah lingkungan keluarga besar, pedagang-pedagang besar, pengusaha-pengusaha besar, gitu ya, dan bangsawan kelas kakap, gitu ya. Nah, makanya kita tahu ada Khadijah binti Khuwailid. Memang Khadijah, ibunda Khadijah itu lahir dan tumbuh di tengah keluarga selain bangsawan adalah pengusaha-pengusaha besar. Hakim bin Hizam adalah pengusaha besar. Disebutkan bahwa Hakim bin Hizam itu kalau memberangkatkan karavan itu rombongan dagang gitu ya. Artinya kan Quraisy itu biasanya kalau memberangkatkan rombongan dagang itu mereka konsorsium gitu ya. Nah, istilahnya milik Hakim bin Hizam sendiri itu sudah bisa jadi satu karavan sendiri. Artinya begitu besarnya sehingga hanya bisa ditandingi oleh konsorsium beberapa pedagang kelas menengah gitu ya. Jadi kalau UMKM mah perlu bersyirkah gitu ya, berkongsi untuk menyamai volume perdagangan seorang Hakim bin Hizam. Nah, Hakim bin Hizam sendiri menyatakan bahwa aku berdagang ke Yaman dan Syam, artinya ke selatan dan ke utara. Artinya persis merepresentasikan firman Allah Subhanahu wa taala, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Hakim bin Hizam itu ketika ke Yaman, artinya ketika musim ke selatan dia ke Yaman atau Habasyah, ketika musim ke utara dia ke Syam. Gitu ya. Jadi sepanjang tahun dia memberangkatkan kafilah dagangnya. Jadi di pasar-pasar besar Hakim bin Hizam sangat tersohor sekali sebagai pedagang besar. Nah, saya tidak mendapatkan data berapa nilai perdagangan Hakim bin Hizam gitu ya. Berapa besarnya gitu, berapa jumlahnya. Ini memang angka yang sulit, tidak mudah gitu ya. Tapi yang jelas besar, gitu ya, yang jelas besar. Salah satu mitra dagangnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada riwayat bahwa menjelang Rasulullah SAW itu mulai berdakwah, gitu ya, kan tentu saja Rasulullah menikah dengan Bunda Khadijah dan itu artinya sangat dekat dengan Hakim bin Hizam karena faktor kedekatan dengan keluarga dan juga persahabatan. Jadi Hakim bin Hizam termasuk yang tahu di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, sangat tahu. Gitu. Nah, Hakim bin Hizam dan Abu Bakar itu sedang merencanakan perjalanan dagang bersama-sama. Ada riwayat yang menyatakan ke Syam, ada riwayat yang menyatakan ke Hubasyah. Hubasyah ini adalah pasar paling besar di Tihamah. Jadi pasar bukan Habasyah, lain lagi. Habasyah pendek, ha ba shin ya ta. Kalau ini Hubasyah, ha ba alif shin itu beda. Habasyah dengan Hubasyah. Ini karena kedekatan penyebutan nama ini ada antara Habasyah dan Hubasyah, pernah ada perdebatan atau katakan ada kesalahan ulama besar yang itu membuat seorang Yaqut Al-Hamawi penasaran, akhirnya dia membuat penelitian dan lahirlah kitab yang terkenal Mu'jamul Buldan gara-gara penasaran dengan kata Hubasyah gitu ya. Nah, baik. Jadi riwayatnya ada dua, ada yang mengatakan ke Hubasyah, ada yang mengatakan ke Syam. Tapi yang jelas di situ Abu Bakar As-Siddiq saja yang secara umum bisa kita nilai Abu Bakar As-Siddiq di bawah Hakim bin Hizam. Ya, sulitlah untuk disamakan dengan Hakim bin Hizam. Abu Bakar As-Siddiq saja nilai perdagangannya di kisaran 3.000 sampai atau artinya ada angka-angka yang mendekati itulah. 3.000 atau itu titipan dari Warqah bin Naufal aja kurang lebih segitu. Ya taruhlah kalau 2 kali lipatnya 6.000 dinar gitu ya. 6.000 dinar itu ya kurang lebih
ya sekarang sekitar 24 miliar ya. Jadi sekali berangkat 24 miliar itu kan bukan pedagang kecil, apalagi untuk ukuran saat itu ya. Kalau ukuran saat sekarang ya wajar lah karena dengan industri gitu ya, nilai segitu tidak seberapa kalau untuk pedagang besar gitu. Tapi kalau zaman dulu di mana barang-barang semua dibuat dengan tangan, handmade gitu ya, dan tentu saja alat produksi sangat terbatas, barang yang nilainya mencapai puluhan miliar itu bukan perdagangan kecil gitu ya. Itu kalau kita ambil Abu Bakar. Nah, seorang Hakim bin Hizam jelas di atas Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Sulit dinilai di bawah ataupun bahkan sama gitu. Nah, itu artinya apa? Hakim bin Hizam nilai perdagangan sangat tinggi gitu ya. Jadi dia melakukan perjalanan ke Syam dan kemudian ke Yaman, nilai perdagangannya sangat tinggi, bisa puluhan miliar dan mungkin tidak berlebihan kalau mencapai angka 100 miliar gitu, artinya untuk pribadinya seorang Hakim bin Hizam. Ingat ini adalah omset dari perdagangan bukan asetnya gitu ya. Nah, dari situ maka kemudian yang jelas kita dapatkan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa seorang Hakim bin Hizam itu hidup dengan gelimang kekayaan gitu ya. Karena tindakan-tindakannya atau katakanlah yang terkait dengan gaya hidupnya menunjukkan dia menggunakan uang yang sangat besar gitu ya. Sebagai contoh, saya berikan contoh. Hakim bin Hizam itu adalah orang yang membeli Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha kita tahu kemudian kan menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Sebenarnya asal usul Zaid bin Haritha, dia memang budak. Ya. Dia budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam, kemudian dihadiahkan kepada bibinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kalau kita melihat konteks dari riwayat terkait dengan pembelian Zaid bin Haritha, kemungkinan dibeli di masa jahiliyah sebelum Bunda Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah menikah, maka Bunda Khadijah menghadiahkan Zaid bin Haritha kepada Rasulullah SAW. Di mana kemudian Rasulullah memerdekakan Zaid bin Haritha. Ini ceritanya, gitu ya. Yang jelas Hakim bin Hizam itu membeli beberapa budak, gitu ya. Sengaja dia membeli beberapa budak di pasar yang disebut dengan Suq An-Nakhasah. Suq Nakhasah itu suq pasar budak. Jadi zaman itu ada pasar hewan, ada pasar apa lagi, pasar gandum, dan ada pasar budak. Pasar budak disebut dengan Nakhasah. Nah, membeli beberapa budak. Zaid bin Haritha dalam riwayat dibeli dengan harga berapa? 600 dirham. 600 dirham sama dengan 60 dinar, kurang lebih nilainya ya. Dan 60 dinar itu artinya sekitar 240 juta. Gitu ya. Ya 10 dinar kan 40 juta. 4 kali 6 berarti kan 240 juta. Bisa dibayangkan? Dia membeli Zaid bin Haritha dengan harga 240 juta. Sementara dia membeli beberapa budak. Saya tidak mendapatkan keterangan, kalau tidak salah ada keterangan di tulisannya Dr. Abdurrahman Rafat Basya. Saya pernah menerjemahkan buku itu, saya sudah lama sekali, tapi yang jelas ada beberapa orang, mungkin ada jumlahnya di situ, tapi yang jelas tidak satu. Artinya kalau dia membeli, contohnya 3 ataupun 5, kalau 5 aja kan dia membeli, dia menghabiskan uang 1 miliar lebih kan untuk beli budak, kemudian setelah itu datang ke bibinya, bibi silahkan pilih mana yang kau mau. Jadi sebagai hadiah, sebagai hadiah. Maka kemudian Bunda Khadijah memilih Zaid bin Haritha. Ya Bunda Khadijah bukan tidak mampu beli, namanya juga dikasih hadiah sama ponakan kan, ponakan ngasih hadiah sama bibi gitu, harganya 240 juta, kan asik kalau kayak gitu. Coba deh yang merasa statusnya ponakan sekarang datang deh ke bibinya gitu kan, ke bibinya, bawa ya terserah gitu loh, mau nunjukin ya expander cross kayak kemudian atau apa kayak XL7 kayak RAS kayak mau mana bibi silahkan ambil kan kayak gitu. Ya kan kurang lebih harganya segitu kan 250-an juta kan. Ya, jadi kan hadiahnya kayak gitu. Ini kan bukan kelas biasa kan, kalau ngasih hadiah kayak gini sampai usil santai gitu ya, iseng lah istilahnya gitu ya. Ya itu gaya Hakim bin Hizam.
Nah, yang jelas Hakim bin Hizam memang dari sejak masa jahiliyah tidak pernah dikenal neko-neko. Makanya itu tadi ada kata-kata Rasulullah, ada 4 orang di Mekah ini yang aku sampai sekarang berkata, nggak kebayang, kok masih musyrik gitu loh. Ya, artinya aku nggak merasa srek gitu loh dengan kemusyrikan mereka. Ini kok masih musyrik gitu sampai sekarang. Di antaranya Hakim bin Hizam. Kan Hakim bin Hizam di masa jahiliyah orangnya udah baik. Gitu. Dalam satu riwayat kalau tidak salah dari kitab Jamharat Ansab al-Arab atau Ansab Quraisy, antara dua itu karya Al-Mus'ab Az-Zubairi, disebutkan begini. Hakim Hizam menyatakan begini. Aku itu di masa jahiliyah atau kami di masa jahiliyah itu tidak mengenal Allah. Dalam arti kalau berbuat sesuatu itu karena Allah atau untuk Allah gitu ya. Sehingga ketika sementara aku berdagang gitu ya. Kan disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah atau di dalam Al-Waqidi gitu. Wa kuntu arbahu minha arbahan katsirah. Dan apa namanya dari perdaganganku ini aku meraih keuntungan yang sangat besar gitu ya. Nah, terus Hakim bin Hizam dalam pernyataan yang tadi yang pertama itu mengatakan kami tidak mengenal Allah, jadi kalau apa-apa itu untuk Allah enggak. Tapi yang jelas kata Hakim bin Hizam, aku tuh selalu mencoba untuk apa namanya dengan keuntungan yang begitu besar, dengan uang yang begitu harta yang begitu melimpah, itu aku berbuat kepada keluarga. Artinya bersilaturahim. Dia tuh suka untuk berbuat baik kepada keluarga gitu aja gitu. Dan berbuat baik kepada kebanyakan orang pada umumnya. Itu sifat Hakim bin Hizam. Sifat Hakim bin Hizam. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW dan seluruh pendukungnya itu diboikot selama 3 tahun, kan pertanyaannya bagaimana mereka bisa bertahan hidup selama 3 tahun itu. Padahal kita tahu di antara pasal-pasal pemboikotan itu Quraisy melarang Rasulullah SAW dan semua pendukungnya untuk bertransaksi dan menghalang-halangi siapapun dari luar gitu ya untuk bertransaksi dengan Rasulullah SAW ataupun para pendukungnya. Jadi harta atau kekayaan para pendukung Rasulullah itu nggak berkembang selama 3 tahun itu. Mereka nggak bisa berdagang sama sekali. Akhirnya otomatis mereka memakan modal kan. Artinya kekayaan mereka wah habis-habisan di situ. 3 tahun nggak kebayang. Nah, bagaimana mereka bisa bertahan? Di antaranya karena ada pasokan dari luar gitu. Orang-orang yang masih ya katakanlah mencoba untuk menjalin hubungan baik walaupun mereka harus bertentangan dengan kepentingan Quraisy pada umumnya. Salah satunya yang paling bisa dikatakan all out untuk membela itu adalah Hakim bin Hizam. Walaupun tidak bisa mengeluarkan gitu ya, mereka dari pemboikotan, tapi Hakim bin Hizam sampai disebutkan begini. Hakim bin Hizam itu bukan menyelundupkan 1-2 karung riwayatnya. Bahkan disebutkan bahwa ketika ada ir itu artinya satu rombongan, gitu ya, rombongan dagang yang maksudnya unta gitu, karavan dari Syam membawa gandum dan sebagainya itu oleh Hakim Hizam langsung diarahkan semuanya ke Syam, ke tempat ke lokasi pemboikotan Rasulullah dan para pendukungnya. Jadi semuanya dimasukin gitu loh sama Hakim Hizam dengan onta-ontanya. Jadi nggak sempat diturunin. Hakim Hizam begitu. Artinya dia paling mengambil keuntungan yang berupa uang dan lain sebagainya. Tapi kalau yang gandum dan sebagainya itu dimasukin oleh Hakim Hizam. Sengaja dia membawa gandum dan lain sebagainya dari luar gitu ya. Dan entah berapa puluh ekor unta atau bahkan mungkin ratus ekor unta. Itu Hakim bin Hizam tuh begitu. Nah, terus berikutnya Hakim bin Hizam itu di masa jahiliyah ada satu riwayat ketika masuk Islam, Hakim bin Hizam itu mengajukan pertanyaan yang cukup menggelitik gitu ya. Karena dia merasa tentu saja kekufuran itu tidak artinya kebaikan di masa kekufuran itu ya nggak ada kaitannya dengan pahala pada dasarnya gitu karena tidak dilakukan karena Allah gitu ya. Nah, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku di masa jahiliyah mengerjakan ini itu, apakah dengan aku masuk Islam apa namanya, aku tetap mendapatkan kebaikan itu?" Luar biasa ketika Rasulullah mengatakan gitu ya, ya sesuai dengan apa namanya, ketika engkau masuk Islam, ya, dengan engkau masuk Islam, maka kebaikanmu di masa jahiliyah, kebaikan itu ketarik gitu.
Tapi karena dengan syarat masuk Islam ya. Hakim bin Hizam bertanya itu setelah masuk Islam. Jadi kebaikanmu ketarik, jadi pahala gitu. Senangnya Hakim bin Hizam. Terus kemudian mengatakan apa? Ya Rasulullah, demi Allah, setiap kebaikan yang istilahnya yang aku ingat gitu ya di masa jahiliyah yang kau kerjakan, maka akan melakukan hal yang sama di masa Islam. Setiap kebaikan yang aku kerjakan di masa jahiliyah gitu ya, itu akan yang tentu saja yang diingat akan kulakukan juga di Islam. Gitu, hal yang sama. Ternyata dalam riwayat Muslim dan riwayat yang lain, ternyata diantaranya apa? Hakim bin Hizam itu pernah ini terkait dengan haji. Saya menduganya ini terkait karena ada beberapa riwayat gitu ya yang berbeda-beda. Ini yang terkait dengan haji yang jelas. Hakim bin Hizam dalam satu kesempatan haji dia membawa ke Arafah 100 budak. 100 orang budak. Dan membawa juga 100 ekor unta untuk kurban. Artinya dia pernah melakukan itu di jahiliyah dan kemungkinan besar memang di musim haji. Jadi di masa jahiliyah dia pernah memerdekakan budak, gitu ya. Maka hal itu dia lakukan juga di masa Islam. Karena dia sudah berjanji kepada Rasulullah SAW. Bahwa setiap kebaikan yang dilakukan di masa jahiliyah yang terukur, yang terhitung, yang dia ingat, itu akan dia lakukan sebagai pembalasan di masa jahiliyah. Untuk lebih baik lagi, gitu, mengejar ketertinggalan. Nah, bisa dibayangkan 100 budak kalau dalam keterangan Dr. Abdurrahman Rofat Basya itu di leher mereka ada kalung dan ada tulisan gitu ya. Ini adalah persembahan dari seorang hamba Hakim bin Hizam untuk Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Bayangkan saja. Nah, 100 budak. Kalau tadi kita pakai ukuran Zaid bin Harisah saja yang dibeli Hakim bin Hizam di masa jahiliyah, itu kan kurang lebih 240 juta. Gitu ya. Berarti kalau 100 budak dimerdekakan sekaligus, berapa uang yang dikeluarkan oleh Hakim bin Hizam untuk membeli budak dan kemudian memerdekakannya di hari Arafah atau di hari wukuf? Ya, berarti lah kurang lebih 24 miliar ya. 24 miliar dalam sekali dia berbuat kebaikan. Itu budaknya saja. Belum untanya. Untanya sekitar harga taruhlah kita ambil harga wajar unta itu sekitar 20 jutaan ya. 25 lah kalau kita ambil yang gede gitu ya. Tapi udahlah 20 jutaan aja. Kalau 20 juta gitu ya, berarti sekitar 2 miliar. Ya 2 sampai 2,5 miliar untanya aja. Hakim bin Hizam gitu, dalam sekali mengeluarkan uang kurang lebih 26 miliar dalam satu pelaksanaan ibadah haji. Padahal ada riwayat lain dia memerdekakan, sekali memerdekakan itu 40 budak. Dalam riwayat lain itu setelah masuk Islam gitu loh. Jadi yang dia merdekakan entah berapa totalnya. Saya tidak mendapatkan keterangan detail gitu ya. Yang jelas itulah katakanlah yang menjadi kebiasaan dalam arti Hakim bin Hizam melakukannya barangkali berkali-kali, nggak hanya sekali. Dan dia ingat perlu diingat dia hidup kurang lebih 46 tahun sejak masuk Islam tuh masih hidup 46 tahun. Kalau dia ulang itu 2-3 kali saja bisa kita bayangkan berapa sedekah, berapa ratus miliar sedekah seorang Hakim bin Hizam dalam berupa budak yang dimerdekakan dan unta yang disembelih. Belum yang lain-lain. Ini akan Hizam. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa Hakim bin Hizam itu orang yang paling banyak membiayai pasukan Muslim dalam peperangan. Artinya setiap kali ada kesempatan peperangan dan ada pasukan atau tentara Muslim yang merasa kekurangan bekal, itu akan datang ke Hakim bin Hizam, minta untuk disupport. Maka Hakim bin Hizam akan mensupport. Maka keterangannya adalah tidak ada yang melebihi Hakim bin Hizam dalam hal gitu ya, jumlah dukungan atau support yang diberikan untuk perang gitu ya. Jadi bisa dibayangkan Hakim bin Hizam. Ya tentu kita nggak bisa mengatakan kalau begitu betul-betul berada di nomor 1, tapi yang jelas berada di top lah. Itu ungkapan bahasa Arab selalu begitu.
tidak ada yang lebih banyak bukan berarti betul-betul mutlak, karena memang tidak ada juga data untuk dibandingkan antara satu sama lain. Contohnya bagaimana kita kalau membandingkannya dengan Abdurrahman bin Auf yang pernah menyerahkan 500 ekor kuda perang sekaligus gitu ya. Utsman bin Affan juga, bahkan Utsman bin Affan disebut bahwa sepertiga dari orang-orang yang tidak mampu atau bahkan ungkapannya begini, sepertiga dari pasukan Tabuk itu, perang Tabuk bersama Rasulullah itu dilengkapi oleh Utsman bin Affan. Dan itu jumlahnya berapa? 10.000. Karena totalnya kan 30.000, berarti sepertiga 10.000. Jadi bisa dibayangkan gitu. Tapi intinya ala kulli hal Hakim bin Hizam berada di top gitu ya. Jadi dari sini kita bisa tahu ya, bisa mendapatkan gambaran maksud saya tentang posisi atau level seorang Hakim bin Hizam dalam bisnis dan dunia dagang. Kita sekali lagi tidak mudah untuk mendapatkan keterangan persisnya berapa jumlah harta atau dalam hal ini aset gitu kekayaan Hakim bin Hizam. Gitu. Secara umum dari gaya hidupnya gitu, cara dia bersedekah gitu ya, dan kemudian yang lain-lain gitu, kebaikan-kebaikannya dalam berupa harta itu menunjukkan kelasnya di situ. Ya kalau saya rasa nggak banyak kan ya jemaah haji kita walaupun menggunakan travel kelas paling atas sekalipun yang sampai bisa jadi 200 juta gitu ya. Saya rasa ya enggak juga lah gitu yang sampai kemudian sekali berangkat haji itu menghabiskan uang 10 miliar gitu untuk bersedekah dan lain sebagainya gitu. Nah, ini contoh. Yang jelas Imam Adz-Dzahabi mengatakan ketika meninggal Hakim bin Hizam termasuk min aktsari an-nasi malan. Artinya warisannya aja banyak. Warisannya termasuk yang paling banyak. Itu menunjukkan apa? Bahwa Hakim bin Hizam pada dasarnya tidak pensiun jadi pengusaha sampai meninggal. Atau bisa dikatakan hartanya nggak habis sampai meninggal. Bahkan ketika meninggal masih meninggalkan banyak sekali warisan. Darun Nadwah milik Hakim bin Hizam dalam satu riwayat itu dijual kepada Muawiyah kemudian. Kan itu milik pribadi. Darun Nadwah sudah tidak lagi berfungsi sebagai Darun Nadwah. Ya akhirnya kembali menjadi sepenuhnya menjadi milik pribadi, memang tadinya milik pribadi. Artinya tidak digunakan secara publik lagi setelah Mekah masuk Islam. Maka kemudian dibeli oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan harga 10.000 dinar, 100.000 dirham, dengan berarti nilainya kurang lebih 10.000 dinar. 40 miliar. Sekarang bahasa rumah 40 miliar itu kan bahasa sultan sekarang. Artinya kalau ada rumah dijual ini rumah sultan kan bahasanya gitu, bukan kelas biasa rumah seharga itu. Padahal kemudian rumahnya yang lain rumahnya banyak. Gitu. Ini rumahnya yang di Mekah ya. Darun Nadwah di Mekah, ada rumah lain di Mekah. Karena Hakim bin Hizam sendiri tinggalnya di Madinah, kemudian dia hijrah ke Madinah, nggak mau. Dia ingin dekat dengan sahabatnya, dengan Rasulullah SAW. Dia nggak mau tinggal di Mekah. Rumahnya yang lain, dalam keterangan Imam Ahmad kalau tidak salah, gitu ya. Atau keterangan yang lain, maaf, saya lupa dari Al-Waqidi atau dari yang lain. Yang jelas Imam Adz-Dzahabi menyebut dalam Sirah An-Nubala, rumah Muawiyah yang lain dijual seharga 40.000 dinar, sekitar 160 miliar. Siapa orang yang punya rumah seharga 160 miliar? Artinya orang kelas mana di Indonesia sekarang pun juga bukan orang sembarangan kan. Kurang lebih gitu gambarnya Hakim bin Hizam. Nah, ada satu yang menarik terkait dengan hubungan tadi kedekatan Hakim bin Hizam dengan Rasulullah SAW. Hakim bin Hizam kan kurang lebih saya menguatkan bahwa Hakim bin Hizam itu lahirnya sama dengan Rasulullah di tahun gajah, gitu ya. Dan ayahnya meninggal di perang Fijar, gitu ya. Kemudian dia sudah masuk Darun Nadwah di usia 15 tahun. Dan kemudian masuk Islam di usia 60 tahun, di tahun 8. Jadi Hakim bin Hizam itu begitu dekat dengan Rasulullah, kedekatannya dari berbagai aspek, termasuk bisnisnya, otomatis juga, kemudian bahkan jadi keluarga, karena Rasulullah menikah dengan bibinya, yaitu Bunda Khadijah. Semakin dekatlah, sebelumnya juga udah keluarga. Nah, pembelaan Hakim bin Hizam kepada Rasulullah dan saja karena di situ juga ada bibinya sangat luar biasa dengan
mengarahkan semua unta-unta yang membawa unta-unta hasil dengan membawa hasil dagang gandum itu ke Syib, tempat atau lokasi pemboikotan atau Rasulullah SAW dan para pendukung termasuk bibinya diboikot. Ini menunjukkan sekali lagi keakraban, kedekatan emosional yang sangat luar biasa antara seorang Rasulullah dan Hakim Hizam, dan Rasulullah pernah menyebut namanya juga tadi. Aku bingung dalam arti nggak kebayang deh orang-orang seperti ini masih musyrik sampai hari ini. Nah, sebelum Fatu Makkah, ya, setelah perjanjian Hudaybiyah, dan itu artinya tahun ke-6 Hijriah, kan kita tahu salah satu pasal penting dalam perjanjian Hudaybiyah itu disepakati gencatan senjata antara Quraisy dengan Madinah selama 10 tahun. Dan itu artinya 10 tahun ini waktu yang diasumsikan oleh Quraisy sebagai waktu yang cukup untuk recovery ekonomi. Artinya dengan gencatan senjata itu intinya kafilah-kafilah dagang Quraisy bebas berdagang kembali dari Mekah ke Syam tanpa ada halangan. Sebelum itu kan terhalang terus. Gitu. Itu sebenarnya. Makanya kita akan dapati riwayat Abu Sufyan berada di Syam dan kemudian diundang oleh Herakles karena Herakles menerima surat dari Rasulullah SAW. Begitu. Itu kan setelah Hudaybiyah. Nah, di antara yang kemudian berdagang itu adalah Hakim bin Hizam. Jadi Hakim bin Hizam ceritanya berdagang ke Syam. Tapi tentu saja kalau ke Syam melalui Madinah, dia sengaja datang ke Madinah. Dia musyrik, masih musyrik. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Rasulullah. Sahabatnya. Oke, masalah syiriknya oke gitu. Tapi kan persahabatan itu masih begitu kental, gitu kan. Jadi betapa dia senangnya dengan perjanjian Hudaybiyah itu, dan dia sengaja dalam perjalanan dagangnya mampir ke Madinah. Coba untuk apa? Ya tentu untuk berdagang. Karena Madinah memang pasar transit yang penting, sebagaimana sudah kita jelaskan. Tapi bukan hanya berdagang. Untuk menyerahkan hadiah spesial. Jadi Hakim bin Hizam menyiapkan sebuah hadiah spesial untuk sahabatnya. Sahabat karibnya ini, Rasulullah SAW. Apa itu? Jubah, baju. Apa spesialnya baju? Ya baju apa dulu? Baju milik Raja Yaman, atau ya dalam arti raja terakhir Yaman lah, gitu, karena setelah itu sudah tidak ada kerajaan dalam arti kerajaan lagi, yaitu Raja Himyar, Saif Diyazin. Itu bisa dikatakan raja Yaman terakhir. Nah, jadi itu semacam baju kebesaran, baju warisan gitu, baju warisan kerajaan. Itu dibeli jubahnya. Harganya berapa coba? Dalam riwayat Imam Ahmad itu 50 dinar. 50 dinar artinya 200 juta itu baju itu. Dia kan spesial dong. Kalau baju seharga 200 juta, dia ingin memberikan itu kepada sahabat kepada Rasulullah SAW. Tentu dengan girangnya, dengan senangnya. Sampai ke Madinah dia serahkan. Rasulullah SAW tentu masih sangat menghargai persahabatan itu dan mengakui Hakim bin Hizam itu orang yang sangat baik sekali. Tapi Rasulullah SAW rupanya melakukan sebuah pendekatan cara untuk menyentuh Hakim bin Hizam. Dia tahu Hakim bin Hizam ingin betul memberikan hadiah itu. Apa kata Rasulullah? Aku tidak mau menerima hadiah dari seorang musyrik. Ingat tuh, bukan seorang sahabat. Bahwa engkau sahabatku ya, tapi karena engkau masih musyrik aku enggak menerima. Ingat Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang-orang non-muslim. Ya. Artinya ini memang sifatnya khusus untuk seorang Hakim bin Hizam. Karena engkau, wahai sahabatku masih musyrik, maka hadiahmu tidak kuterima. Ingat Rasulullah menerima hadiah dari Muqawqis, Rasulullah menerima hadiah dari beberapa pemimpin-pemimpin kabilah dan lain sebagainya. Jadi ketika Hakim bin Hizam sudah dengan senangnya dalam arti, wah, aku ingin memberi hadiah kepada sahabatku. Tapi begitu Rasulullah melihatnya, enggak, engkau masih musyrik, aku enggak mau. Ya Allah, itu betul-betul menyentuh, bukan menyentuh lagi, istilahnya memukul lah seorang Hakim bin Hizam. Ya Allah, kayak gini banget ya, yang enggak pakai bahasa ya Allah kali ya. Tapi Rasul mengatakan apa? Ya
kalau itu melalui proses jual beli sih nggak apa-apa. Artinya aku akan menerima, tapi bukan sebagai hadiah langsung darimu, tapi karena engkau jual dulu kepada siapa gitu dan orang itu ngasihkan kepadaku. Gitu. Nah, di sini sebenarnya saya punya dua riwayat ya. Harga baju itu, baju kebesarannya Saif Yazin Raja Yaman, Raja Himyar itu ada dua versi harganya. Versi pertama justru yang saya dapat itu 200 dinar, yang itu artinya 800 juta gitu ya. Nah, kemudian versi kedua ya ini 50 dinar, 200 juta. Nah, saya coba untuk menggabungkan karena ada riwayat yang kemudian bisa menjadi jembatan ya, menjembatani dua riwayat yang berbeda ini. Jadi Hakim bin Hizam ketika membeli baju itu gitu ya. Ya mungkin di pasar Yaman itu seharga 200 dinar gitu ya. Sekitar 800 juta rupiah gitu ya. Nah, karena Rasulullah SAW menolak gitu ya dengan alasan tadi karena dirinya Hakim bin Hizam masih musyrik dan Rasulullah hanya menerima kalau itu melalui proses jual beli, maka ada riwayat lain yang mengatakan Hakim bin Hizam kemudian menjualnya di pasar Madinah dan dia mengatakan siapapun yang menawar jubah ini lebih dulu dengan nilai berapapun aku jual gitu ya. Aku jual. Ya mungkin dengan embel-embel artinya ada harapan lah kalau bukan syarat gitu. Kasih kepada Rasulullah gitu ya. Mungkin juga tanpa itu pun para sahabat tahu bahwa sebenarnya ini dari Hakim bin Hizam untuk Rasulullah gitu. Maka penawaran pertama yang dia dapat tuh berapa? 50 dinar. Gitu. Nah, jadi akhirnya sebagian ulama mengambil di riwayat ini bahwa harganya 50 dinar. Tapi saya dapati bahwa harga asalnya itu 200 dinar. Ini menarik loh bagi saya. Pertama tentang masalah nilai transaksi ya, jual beli atau barang Hakim bin Hizam itu tentu saja yang begini nggak banyak. Tetapi pada dasarnya dia bukan jual barang-barang recehan. Gitu ya. Dia pedagang kelas kakap gitu ya. Kalau jual baju bukan baju kelas-kelas pasar malam gitu ya. Tapi baju-baju ya kalau nggak Zara gitu, apa kayak gitu, yang kayak gitu gitu ya. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, emak-emak sosialita kan nggak banyak juga yang beli seharga gitu kalau baju kan ya. Ya. Jadi Hakim bin Hizam seperti itu. Dia jual, terus kemudian apa diceritakan bahwa kemudian Hakim bin Hizam masih di Madinah. Betul dia melihat bahwa kemudian baju itu dihadiahkan ke Rasulullah melalui jalur tadi, gitu ya modusnya. Dan Rasulullah kemudian memakainya di mimbar. Rasulullah memakainya yang baju yang nilai awalnya itu 800 juta. Itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada beliau. Artinya Rasulullah dengan kepribadiannya dan sebagainya, kemudian dengan baju luar biasa itu. Nah, artinya Rasulullah memakainya. Cuma kemudian setelah itu Rasulullah SAW menghadiahkan baju itu kepada siapa? Kepada Usama bin Zaid. Usama itu siapa? Usama bekas atau anak dari bekas budak. Ayahnya Zaid bin Harithah adalah bekas budak. Ibunya juga bekas budak. Ummu Aiman. Ya Allah. Diberi ke Usama. Nah, ada dialog di situ kemudian. Ya kan kalau bagi, ya oke lah. Rasulullah SAW tampaknya sangat menghargai posisi apa namanya atau kehasrat dari sahabatnya ini. Bagaimanapun kan dasarnya awalnya kan ingin dihadiahkan. Rasulullah memakainya kok, walaupun tadi melalui modusnya melalui pembelian transaksi. Begitu dipakai oleh Usama, kata Hakim, Usama, engkau memakai baju raja kan gitu. Engkau tuh siapa kan itu? Memakai baju raja. Kata Rasulullah, Usama jawab. Kata Rasulullah, apa ya Rasulullah? Iyalah, aku memang pantas memakainya. Kenapa? Aku lebih baik dari Saif Yazid, dari raja, dan ayahku lebih baik dari ayahnya. Ini untuk meruntuhkan cara pandang jahiliyah. Artinya bahwa Saif Yazid walaupun raja dia musyrik, aku sebagai muslim lebih baik. Dan ayahnya walaupun raja tidak lebih baik, artinya ayahku Zaid bin Harithah yang dulu budak, awalnya budak, lebih baik dari ayahnya raja, yang juga raja. Nah, jadi ceritanya itu lihat. Ini tentu panjang terkait dengan ini. Rasulullah SAW itu hidup dengan cara hidup yang sangat terbatas.
Ya, serba kekurangan. Itu adalah pilihan hidup Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengharamkan sesuatu yang halal. Dan itu boleh tunjukkan dengan memiliki walaupun sebentar dan memakai baju kebesaran Saifdi Yazin yang asalnya berasal dari Hakim bin Hizam dengan nilai 200 dinar atau 800 juta rupiah. Nah, tentu ini sekelumit tentang sosok Hakim bin Hizam yang insya Allah saya masukkan dalam buku yang sedang saya susun. Tentu saja masih ada hal ini itu terkait dengan Hakim bin Hizam, tapi saya rasa kita cukupkan sebagai model pengusaha. Lihat, Hakim bin Hizam dan para pengusaha Muslim tidak pernah pensiun jadi pengusaha, dan bahkan beberapa di antara mereka termasuk Hakim bin Hizam ketika meninggalkan warisan yang begitu besar. Tentu saja amalannya, sedekahnya yang itu merupakan amalan khas orang-orang kaya. Dan mereka paham. Tentu saja seorang Hakim bin Hizam, apalagi karena dia tertinggal masuk Islam terlambat, dia mencoba mengejarnya dengan banyak hal. Ya, kalau bertanya tentang sholatnya, tentang zikirnya, tentang wiridnya, ya jangan ditanya. Tapi mereka, para sahabat ini, pemahaman agamanya sangat mendalam. Ketika mereka itu menjadi pengusaha, maka mereka tidak mau pengusaha, tapi kemudian kelasnya kelas miskin. Artinya pengusaha masuk surganya dengan memperbanyak wirid, sholat sunnah atau apa. Itu pada dasarnya kan amalan orang miskin. Artinya bagi orang kaya itu bisa dikerjakan. Tetapi ya amalan orang kaya pada dasarnya adalah memperbanyak sedekah, bukan memperbanyak sholat sunnah ataupun puasa sunnah. Walaupun itu bisa dan biasa mereka kerjakan. Dan itu artinya adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Maka jangan salah. Kalau orang kaya, pada dasarnya bukan banyak zikir. Atau dalam arti memperbanyak sholat sunnah atau amalan sunnah. Tapi memperbanyak sedekah. Karena itu yang spesial bagi dia. Gitu. Tidak spesial. Artinya kalau memperbanyak sholat sunnah dan lain puasa sunnah, dan itu tidak spesial bagi pengusaha. Itu spesial bagi orang miskin. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan tidak salah paham karena hal ini panjang, tapi saya rasa saya cukup demikian, saya serahkan kepada pembawa acara. Allah taala alam. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Ya, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk para jemaah yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan di kolom chat atau di kolom komentar yang ada di Zoom. Ya. Apa Ustaz? Ini ada yang bertanya Ustaz? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Tabuk terjadi kapan dan siapakah pelopor pelajaran Hudaybiyah? Ada dua kayaknya pertanyaannya. Ulang coba. Iya. Yang pertama itu perang Tabuk itu terjadi kapan? Terus yang kedua, siapakah pelopor pelajaran Hudaybiyah? Pelopor? Pelajaran di sini Ustaz tulisannya. Apa tipe? Kok siapakah pelajaran, maksudnya gimana? Siapakah pelopor pelajaran? Saya kurang paham. Maksudnya. Siapakah orang? Pelopor pelajaran maksudnya gimana? Oke, tapi yang pertama dulu. Iya. Perang Tabuk itu terjadi pada musim panas, gitu ya, di bulan Rajab tahun 9 Hijriah, atau hanya kurang lebih 2,5 tahun sebelum Rasulullah, 1,5 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, gitu ya. Jadi ini perang ini disebut dengan dalam Al-Quran surah At-Taubah. Artinya kalau ingin tahu keterangan yang cukup panjang terkait dengan ini, diantaranya bisa membaca tafsir surah At-Taubah, karena banyak membicarakan tentang perihal perang Tabuk yang disebut di situ sebagai perang yang sangat berat dan sulit. Jadi masa-masa berat, masa-masa sulit, sa'ah al-usrah, fi sa'atil usrah. Dan juga diberi keterangan di situ, atau dalam Al-Quran juga ada keterangan bahwa itu terjadi di musim panas. Di antara alasan orang munafik
untuk tidak ikut dalam perang Tabuk ini adalah karena kepanasan gitu ya. La tanfiru fil har. Janganlah kalian wahai penduduk Madinah ikut-ikutan dalam perang ini, yaitu pergi ke Tabuk di musim panas gitu ya. Jadi ini terjadi di musim panas pada tahun 9 Hijriah, tepatnya di bulan Rajab, dan menghabiskan masa kurang lebih sekitar 2 bulan ya, pulang pergi dengan segala keperluannya, dan melibatkan kurang lebih sekitar 30.000 pasukan Muslim dengan menempuh jarak perjalanan dari Madinah ke Tabuk sekitar 800 km, 700 sampai 800 km, sehingga jarak yang ditempuh oleh kaum muslimin totalnya minimal sekitar 1.500 km di tengah musim panas atau puncak musim panas yang sangat terik. Betapa beratnya, dan itu penting dilakukan oleh Rasulullah karena berhadapan dengan ancaman pasukan Romawi yang merupakan adidaya dunia pada masanya, gitu ya. Jadi Rasulullah dalam strateginya tidak membiarkan pasukan Romawi menyerang ke Madinah. Ketika mereka sedang berkumpul di Tabuk, oleh Rasulullah langsung disongsong, gitu, datangi ke sana. Nah itu kurang lebih sekitar perang Tabuk. Kalau perjanjian Hudaybiyah, gitu ya, sebenarnya ini adalah rangkaian dari peristiwa Hudaybiyah secara umum, gitu ya. Yang intinya sebenarnya Rasulullah SAW bersama kurang lebih 1.500 sahabat datang ke Mekah dari Madinah pada tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah itu artinya setelah perang Ahzab, setelah perang Khandaq. Perang Ahzab, perang Khandaq tahun 5. Artinya kaum muslimin bisa ke Mekah dengan leluasa itu karena atau merupakan efek dari kemenangan mereka dalam perang Ahzab. Jadi dalam perang Ahzab atau perang Khandaq, sekutu musuh-musuh Islam yang bersekutu, yaitu Quraisy dengan Ghatafan, dengan beberapa kelompoknya yang diprovokasi oleh Yahudi Khaybar, kemudian didukung oleh Yahudi Bani Nadir. Ini sekutu nih, gagal untuk melumpuhkan Madinah. Gitu. Karenanya maka Rasulullah sudah membuat perhitungan bahwa dengan kegagalan pasukan sekutu ini, maka Madinah sangat-sangat kuat dan tidak mungkin ada kekuatan luar yang berani menyerang Madinah. Maka tentu saja Rasulullah yang keluar dari Madinah. Al-ana naghzuhum wa la yaghzunana. Mulai saat ini kita yang akan mendatangi negeri mereka, kita akan menyerang mereka dan bukan mereka yang menyerang kita. Nah, tapi realisasinya bukan serangan militer, tapi serangan psikologi, secara psikologis, yaitu dengan umroh. Rasulullah mendatangi Mekah itu setelah perang Ahzab. Ini kan kegiatan pertama kurang lebih yang berhadapan dengan Quraisy. Itu justru dengan umroh, memakai kain ihram, membawa hewan-hewan yang akan dikurbankan di Mekah, hadi gitu ya. Kemudian bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, sehingga semua orang tahu bahwa Rasulullah memang datang ke Mekah untuk umroh. Gitu. Dan ini adalah serangan dalam tanda petik serangan psikologis. Gitu. Kalau serangan militer itu justru akan membangkitkan solidaritas orang-orang musyrik di musim haji untuk membela Mekah. Tapi karena Rasulullah SAW datangnya dengan performa umroh, penampilan luarnya juga jelas umroh, niatnya juga untuk umroh, yang intinya untuk mengagungkan Ka'bah. Maka Quraisy jadi terkucilkan. Artinya tidak ada kelompok lain yang mendukung Quraisy untuk berhadapan, berkonfrontasi dengan pasukan kaum muslimin. Nah, ini artinya Rasulullah berhasil memecah potensi lawan yang bisa bersatu dan solid untuk menghadapi kaum muslim dan membuktikan kepada khalayak Arab, masyarakat Arab yang pada saat itu masih musyrik bahwa sebenarnya yang bermasalah itu Quraisy bukan Madinah. Orang Madinah mau umroh kok dihalang-halangi. Berarti yang salah siapa? Nah, Quraisy sebenarnya targetnya bukan menghalang-halangi saja, tapi benar-benar bisa mengusir kaum muslimin dari Mekah gitu ya. Tapi opsi ini pada dasarnya gagal gitu ya. Quraisy tidak berhasil mengusir dengan mudah, mengembalikan ke Rasulullah. Gara-gara mereka blunder. Ketika Rasulullah mengutus Utsman bin Affan ke dalam kota Mekah untuk negosiasi, malah dari dalam Mekah ada kabar tersiar keluar, Utsman terbunuh. Saya rasa ini sebenarnya cyber war. Ini perang
perang apa namanya, perang opini sekaligus gitu loh. Sekaligus perang mental gitu ya. Jadi karena Utsman terbunuh, udahlah gitu, kalian terancam di sini, pulang aja, kan pengennya begitu. Rasulullah paham itu. Dan Rasulullah tentu tidak tahu kalau awalnya Utsman itu benar terbunuh atau tidak. Tapi yang jelas Rasulullah justru mengambil kesempatan. Wah, ini mereka sudah blunder, sudah salah. Semakin dibuat salah. Caranya apa? Rasulullah kemudian membaiat para sahabatnya untuk bertahan sampai mati. Gitu. Kalau perlu sampai mati maksudnya. Nah, tentu saja semua orang paham yang ada di situ bahwa baiat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya untuk bertahan sampai titik darah penghabisan itu gara-gara Quraisy, bukan Rasulullah yang lebih dulu berinisiatif gitu loh. Nah, akhirnya dengan begitu kan Rasulullah sudah punya alasan dalam tanda petik alasan hukum gitu ya, yang juga dipahami oleh di Quraisy gitu, dipahami bahwa dengan begitu mereka tidak akan meninggalkan Mekah. Maka akhirnya apa? Akhirnya Quraisy negosiasi. Intinya bagaimana memulangkan. Karena kalau Rasulullah berhasil masuk, sangat memalukan Quraisy. Bagaimana bertahun-tahun Quraisy datang ke Madinah dengan gagahnya, dengan angkuhnya untuk menghabisi, tapi gagal. Lah sekarang didatangi, kemudian bisa umroh begitu saja, seakan-akan Quraisy nggak pernah ada. Itu kan mereka menganggap dirinya lemah sekali. Akhirnya dari situ mereka, ya sudahlah kalau gitu kita membuat perjanjian aja, kesepakatan. Nah, kesepakatan artinya apa? Bagi Rasulullah ini kemenangan. Karena kesepakatan atau perjanjian itu menunjukkan bahwa Quraisy mengakui Madinah sebagai sebuah kekuatan yang seimbang, setara. Makanya perjanjian. Kan kalau seandainya Mekah menganggap Quraisy itu masih Madinah bukan apa-apanya, ya nggak akanlah dianggap layak untuk kemudian membuat perjanjian. Nah, bagi Rasul itu kemenangan, maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Seperti itulah kurang lebih ceritanya. Cerita yang panjang itu saya ringkas. Silahkan. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ini ada lagi yang bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya. Pertama, mengapa Hakim bin Hizam sudah diangkat menjadi anggota parlemen Darun Dakwah pada usia 15 tahun? Apakah ketika itu ia sudah memiliki kemampuan kepemimpinan yang bagus? Yang ada lagi Ustaz, ada dua pertanyaannya. Yang kedua itu, apakah alasan Hakim bin Hizam belum masuk Islam pada sampai tahun ke-8 Hijriah? Sudah. Baik, yang pertama, tentu setiap kaidah umum itu ada pengecualian lah, gitu ya. Artinya hanya dari sini kita bisa memahami, jadi sebagai sebuah pengecualian. Ya tentu saja itu juga terpulang kepada kelebihan seorang Hakim bin Hizam secara pribadi. Artinya memang dia secara pribadi punya kelebihan yang sangat luar biasa, gitu ya. Artinya tidak mungkin tanpa kelebihan. Gitu. Apalagi kalau kita paham tentang kepemimpinan di masyarakat kabilah di jahiliyah. Masyarakat kabilah jahiliyah tidak akan mengangkat pemimpin yang istilahnya pada dasarnya tidak layak. Masyarakat jahiliyah tidak mengenal warisan kepemimpinan. Jadi warisan kepemimpinan itu bukan budaya Arab jahiliyah. Seorang kepala suku gitulah. Itu tidak mesti kemudian bisa menunjuk anaknya atau mengangkat anaknya untuk menjadi kepala suku berikutnya. Enggak bisa semerta-merta begitu. Enggak bisa. Enggak. Artinya kabilah yang lain atau anggota kabilah yang lain atau tokoh-tokoh kabilah yang lain tidak akan begitu saja menerima. Kecuali kalau memang pada dasarnya anaknya layak, gitu ya. Anaknya layak, maka akan bisa menggantikan ayahnya. Tapi kalau enggak bisa. Enggak serta-merta. Jadi enggak serta-merta warisan. Jadi bukan karena semata-mata orang tuanya hebat, kemudian Hakim bin Hizam sebagai anak otomatis terangkat. Nggak bisa. Dia harus punya kemampuan pribadi. Berarti Hakim Hizam memang secara pribadi sangat luar biasa. Oke, di sisi lain karena memang keluarganya adalah juga pemilik Darun Nadwah, gitu ya. Tapi tanpa ada kelebihan pribadi tidak mungkin. Jadi memang Hakim Hizam begitu. Dan memang Hakim Hizam diakui sebagai seorang yang bisa dikatakan sangat berpengaruh dan menjadi bagian dari penentu warna kebijakan di Mekah.
Coba bayangkan Hakim bin Hizam bisa melawan semua kekuatan di Mekah yang memboikot Rasulullah dan para pendukungnya. Sehingga dia bisa berhadapan dan mampu gitu untuk berhadapan dengan Abu Jahal. Karena Abu Jahal pernah mencoba menghentikan Hakim bin Hizam. Gitu. Ketika Hakim bin Hizam menyelundupkan bahan makanan ke dalam. Gitu. Itu kan ditentang, dihadapi langsung oleh Hakim. Tapi Hakim bin Hizam tetap bisa mengatasi. Oke lah, memang ada juga yang mendukung dia gitu ya. Ketika dikatakan apa salahnya kan bibinya di dalam kan gitu. Tapi kan yang di supply oleh Hakim bin Hizam atau nilai supply Hakim bin Hizam ke dalam Syiah pemboikotan itu kan nggak kecil, besar. Artinya dia bisa berhadapan-hadapan dengan kelas orang sekelas Abu Jahal. Itu artinya memang dia bukan orang sembarangan. Itu kurang lebih begitu ya tentang Hakim bin Hizam. Yang kedua, nah ini pertanyaan yang jangankan saya yang ditanya, kan Rasulullah sendiri mengatakan begitu. Ada 4 orang gitu. Apa namanya, yang aku merasa ya artinya tidak habis pikir kalau bahasa kita ya, tidak habis pikir. Dia masih musyrik sampai sekarang. Itu Rasulullah SAW ya. Ya memang itu jelaslah itu masalah faktor innaka la tahdi man ahbabta. Sedekat apapun seorang itu dengan Rasulullah SAW bukan berarti jaminan Rasulullah SAW bisa mengislamkan mereka gitu ya. Jadi ya hidayah lah Allah Ta'ala. Allah yahdi may yasha gitu ya. Itu rahasia Allah. Maka berbahagialah, bersyukurlah dengan hidayah yang diberikan Allah itu. Karena itu mahal sekali, mahal sekali. Allah Ta'ala. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan jamaah yang ingin bertanya. Ya, saya sedikit tambahkan ya. Hakim bin Hizam sendiri itu kan kemudian sangat-sangat menyesali setelah setelah masuk Islam itu dengan keterlambatannya itu. Di antaranya dia tunjukkan ya bahwa dia tadi akan mengejar ketertinggalannya dengan mengulang segala kebaikan di masa jahiliyah dengan melakukan hal yang sama di masa Islam, dan itu tidak tanggung-tanggung. Itu nilainya secara ekonomi tinggi sekali. Saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua, Hakim bin Hizam itu sampai ketika kan ada kisah yang cukup terkenal saat pembagian harta rampasan perang Hunain yang begitu besar. Hakim bin Hizam itu termasuk yang mendapatkan hadiah itu dari Rasulullah SAW. Ya karena mu'alaf gitu ya, artinya hatinya masih dijinakan. Rasulullah memberinya bertanggung-tanggung. Kalau tidak salah ada lebih dari 100 ekor unta dan juga harta yang lain. Dan itu dikasihnya oleh Rasulullah bertahap, 50, kemudian Hakim minta lagi. Oh yang lain 100, aku 50. Dikasih juga 50 lagi, 100. Ada riwayat mengatakan 100, mengatakan lebih. Yang jelas, Hakim kemudian minta tambahan. Kok bisa begitu? Saya sih melihatnya ini lebih karena Hakim bin Hizam memandang pemberian Rasulullah itu teramat sangat spesial sebagai sahabat dekatnya gitu ya. Sehingga bukan semata-mata dia ingin sebanyak itu gitu ya. Walaupun tentu saja dengan meminta tambahan itu artinya kan yang sudah diberikan itu dirasa tidak cukup kan. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya Hakim, inna dunya khadiratun hulwa. Hakim, dunia itu hijau dan manis, artinya indah dan manis. Gitu ya. Man akhadaha bisakhawati nafsin wa husna aklatin burika fiha. Atau kama qala. Siapa yang menerima dunia itu, meraih dunia itu dengan jiwa yang lapang, yang lepas, artinya tidak terikat, dan juga menggunakannya dengan baik, maka yang akan dia dapatkan keberkahan. Tapi kalau dia mengambilnya dengan keserakahan, gitu ya, dengan tadi jiwa yang serakah dan lain sebagainya, ambisi, dan kemudian cara penggunaannya buruk, cara pembelanjaannya gitu, buruk, gitu. Cara pengelolaannya, pengelolaan kekayaan itu jelek, maka akan hilang berkahnya. Rasulullah mengibarkan seperti orang yang makan
terus-terusan tapi nggak kenyang-kenyang. Kemudian, nah ini hakim bertanya begini, termasuk pemberian darimu, artinya kalau yang memberi itu engkau, gitu ya. Sama, kata Rasulullah. Nah, itu kan sisi itu, poin itu yang saya garis bawahi. Jadi hakim berpikir lagi ini kan dari sahabatnya. Artinya bukan semata-mata dia ingin banyak. Tapi kalau memang begitu cara mendapatkannya dan menggunakannya, ya hukumnya sama. Apa kata hakim? Ya Rasulullah, kalau begitu aku bersumpah untuk tidak pernah lagi menerima pemberian dari siapapun. Ingat, ini hari kurang lebih saat pertama atau bulan pertama dia masuk Islam. Dia masih hidup 48 tahun lagi kemudian ke depan. 46 tahun lagi. Masih panjang. Dan Hakim bin Hizam sudah bersumpah di hadapan Rasulullah, berjanji di hadapan kepada Rasulullah SAW untuk tidak pernah menerima pemberian dari siapapun. Maka ketika Abu Bakar memberikan tunjangan, apalagi di zaman Umar memberikan tunjangan, itu jumlahnya tidak kecil, Hakim bin Hizam tidak pernah mau. Dan Umar sampai harus mengumumkan, karena jangan sampai ada isu negatif bahwa Hakim bin Hizam tidak menerima. Tapi karena memang tidak mau. Gitu loh. Kan Umar tidak mau kemudian itu jadi presiden buruk gitu ya, bagi presiden buruk bagi orang lain. Ketika Hakim bin Hizam tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana yang lain. Maka Umar mengatakan, nih, semua telah mendapatkan bagiannya. Kecuali Hakim, karena dia pernah bersumpah. Dia mengatakan bahwa dia telah bersumpah dan berjanji kepada Rasulullah untuk tidak pernah menerima pemberian dari siapapun. Selain dari beliau itu. Nah itu Hakim bin Hizam seperti itu. Nah, satu lagi bahwa Hakim bin Hizam kalau kemudian bersumpah untuk menunjukkan penyesalannya dan kemudian rasa syukur yang luar biasa setelah dia masuk Islam, itu suka menggunakan ungkapan sumpah yang khusus untuk dia, dalam arti tidak umum lah gitu ya. Dia berkata apa kalau sumpah itu? Kan biasanya kan demi Allah kan cukup wallahi atau tallahi. Dia enggak. Walladzi najjani yauma badrin. Demi Allah yang menyelamatkanku dari perang Badar. Artinya dari kemungkinan terbunuh pada perang Badar. Andai saja, maksudnya kan andai saja aku terbunuh dalam perang Badar di pihak musyrik, ya aku mati dalam keadaan musyrik. Maka betapa bersyukurnya dia dengan kalau bersumpah itu mengatakan walladzi najjani yauma badr. Demi Allah yang telah menyelamatkanku dalam perang Badar. Allah taala alam. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari jamaah. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Iya. Alhamdulillah. Ustaz. Ya, mungkin cukup sekian kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan menjadi amal jariah bagi Ustaz dan untuk keluarga Ustaz. Amin amin. Terus, amin. Terima kasih juga untuk para jamaah. Semoga pada kajian hari ini apa yang telah disampaikan oleh Ustaz bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Ya. Diinfokan lagi untuk kajian besok akan diisi oleh, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Umar Mita dengan tema A Letter to Allah pada jam 7:30 sampai jam 9. Ya, mungkin ada tambahan oleh Pak Iban. Baik, terima kasih Sakallah Ustadz atas tausiah pada malam hari ini, menambah pengetahuan dan juga teladan contoh bagi kita, karena pentingnya belajar sirah adalah bagaimana kita mengambil pelajaran teladan daripada pendahulu beliau kita, para sahabat-sahabat Nabi kita. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk kajian besok sore bersama Ustadz Umar Mita, kemudian nanti hari Kamis malam bersama Ustadz saya kok lupa nih. Kan. Mohon maaf, saya agak kelupaan. Tapi yang saya ingat sekali hari Jumat, insya Allah nanti bersama Dr. Meti, dan nanti akan membahas buku ini. Ini adalah buku karya Dr. Meti dengan tema Nutrisi Genku. Saya mendapatkan referensi dari Ustadz Asep tentang Dr. Meti, dan alhamdulillah beliau kemarin mengisi kajiannya sangat bagus sekali.
Dan ini buku beliau juga saya sudah membaca sebagian. Kalimatnya enak dicerna karena bahasanya bahasa orang awam. Dan ini sangat bermanfaat. Nutrisi genku melalui tadabbur Al-Quran dan Sunnah. Silakan kalau ada yang ingin pesan bukunya bisa mendaftarkan ke sekretariat, nanti akan kami siapkan. Dan kajian berikutnya oleh Dr. Meti akan membahas buku ini. Terima kasih Ustadz Asep. Mudah-mudahan Sama-sama. kajian di Masjid Al-Falah bisa berjalan terus. Untuk itu kami mohon dukungan dari para jamaah sekalian, baik dukungan moral maupun material, supaya kegiatan ini tetap bisa berlangsung. Mudah-mudahan juga ini menjadi amal bagi kita semua, karena membagikan ilmu, mungkin kita nggak bisa membagikan ilmu ya, karena pengetahuan kita, tapi menyediakan sarana mudah-mudahan termasuk bagian dari itu. Jadi kalau Ustadz Asep yang mengemudikan busnya, membawa kereta, kita nyiapin jalannya gitu, mudah-mudahan. Wah, mantap. Udah. Begitu, barangkali saya menganalogikan, ya kalau nggak bisa bikin jalannya, nggak bisa ini, ya udahlah, beli aspalnya, nyumbang apa namanya, kerikilnya gitu kan, nggak masalah itu. Baik, terima kasih Alfian, saya kira udah pukul 9, mari kita istirahat dan jangan lupa kita sempatkan untuk Qiyamul Lail nanti malam. Mohon kepada Allah, semoga pandemi ini segera bisa berakhir. Dan Amin. ini Jakarta juga pandeminya makin naik ya. Mudah-mudahan kita semua terlindungi, imun kita meningkat, dan juga semuanya sehat. Terima kasih. Amin. Ya, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair Ustaz atas Waalaikumsalam, kajian pada malam. sama-sama semuanya juga sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.